Siksa yang 15-nya dibagi beberapa bahagian. Yang pertama 6 siksa ya ketika di dunia. Jadi nak siksa urang hana semayang, Allah tetap akan tunjuk siksa bak urang yang hana semayangnya di dunia selama beliau yang hidup sebanyak 6 buah siksa. Kemudian siksa yang lain akan Allah juk bak urang yang hana sembahyangnya, iaitu 3 siksa ketika mati, waktu sakratul maut. Yang urang sakratul mautnya nak juk oleh Allah debah siksa khusus bagi urang hana sembahyang. Kemudian 3 siksa pada waktu di dalam kubur. Dan dibagi long 3 siksa ketika orangnya merumpok dengan Allah di yaumul qiyamah. Ya, menan kali disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa barang siapa memudah-mudahkan dan meringan-ringankan sembahyang, maka Allah akan tunjuk bak urangnya 15 siksa. Auzubillah min dzalik. Ini kalimat dari Rasulullah kan meninggalkan tapi memudah-mudah dan meringan-ringan. Memang maknanya kita ditamong dalam meninggalkan, tapi model urang semayang memudah-mudahkan, meringan-ringankan. Alah tiatulah semayang, alah tiatulahnya, alah nyo tengahnya, alah. Auzubillah min dzalik. Ini termasuk nasihat bagi lentuan sendiri, kan? Nasihat bagi kita nyo mendum baik nali kita nyo nak istilah bacutelah tanggung bacutenyo je macamnya. Ada yang model lagi merumpok cik tengok 15 siksa di dalam dunia, di dalam kubur, di dalam waktu kita yang merumpok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tu. Jadi dalam riwayat hadis bahawa tengok kita yang merumpok dengan Allah, kalimat dan pertanyaan pun yang Allah tanya yang semayang dia. Allah tanya yang kiban ana, kiban orang cik. Oh ya abud, pak ya abud, tanya yang dia. Semayang kiban betul. Nah ya Allah, ya betul semayang, insya-Allah yang lain kan betul itu. Dipermudah oleh Allah. Kadang sombong baca tanya dengan ibadah sedekah, dipermudah oleh Allah. Bahkan karena semayang dia agak komplit, sempurna. Tapi apabila bak kalimat pun yang Allah tanya bak tanya, kiban semayang awak? Ya Allah, lun mana semayang tapi lun nak sedekah, kenan semayang ini. Punya semayang God semayang dia, maka insya-Allah sedekahnya akan God geron. Menan yang kalun but ba almarhum Abu. Almarhum Abu ya natum surah mana? Kamu teringat tak? Bahawa almarhum Abu ya surah ba kamu waktu kamu but ba beliau. Beliau berkata bahawa kalimat tanya yang pertama kali ditanya Allah adalah sembahyang. God semayang katanya, insya-Allah ibadah-ibadah lain yang God dibacut yang akan berbuat oleh Allah. Ya benar kan? Ya. Tapi masalahnya ini ada orang yang memudah-mudahkan semayang tentu dengan bahasa tanggung. Bacut telah tanggung. Umanya bacut tenya hanapu popoh dua, hanapu popoh le semayang dulu. Alah baca tu hana pupuk setengah put. Lahnya kakak dah qada lagi. Tapi nak cik orang modal hana semayang, hana long qada mentang. Nak modal lagi anu. Qadanya hajat tanit dengan dalam hukum Islam apabila qada hajat tanit, nyan sepakat ulama ni kecuali auzur, sakit katanya. Memang hajat semayang ni, cik memang sakit juga hana fokus dia yang sebenar. Nyan tertinggal semayang, berarti karuh dalam qada nyanjut. Tapi labanya hana mana anu model dia hana semayang. Qada mentang lah benar. Benar dia juga mengada kau benar. Dia Wahabi
pui kan hana punya istighfar mata hana pu qada ali. Gimana cara mana kalian? Ya? Yang bahaya niku ajaran awak yang bahayanya hati-hati niku. Pekawanan karena ilun tuan tip ilun tuan semua buat ceramah atau beri mauizah hasanah, ilun akan usahakan tunjuk kibar referensi para alim ulama. Maka lillahi ba Allah ya Allah ya Tuhanku, pu yang lun sampaikan mandum dalam ceramah lun dalam khutbah lun, baikna haba menurut lun ya hana. Agamanya kau menurut dia niku. Agama menurut Allah dan Rasulnya. Jadi urang salah kadang kita menurut lun jadi hana ya, kecuali ide di luar daripada Al-Quran dan hadis baru je tekan menurut lun. Labaknya lu hana. Orang menurut lun kebenaran kan? Hanya hati-hati. Maka jamaah dirahmati Allah, sepakat ulama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi sepakat mendung. So yang tinggal sembahyang wajib qada. Wajib. Bahkan almarhum Buya Mudawali Al-Khalidi hana sah sembahyang sunnah apabila mentang tinggal sembahyang wajib. Ya, ini kali kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira nambah siksa yang Allah ju ketika di dunia bagi orang yang telat-telat sembahyang, ringankan sembahyangnya kiban Nabi? Maka Rasulullah menjawab, adapun siksaan bagi orang yang meringankan sembahyang, yang pertama di dunia mentang hudib, orang yang hendak sembahyang mentang hudib, mentang adalah dihilangkan oleh Allah Ta'ala berkah umurnya. Hana berkah leh umur dia, walau 10 tahun tunggu punya hana sembahyang, hana berkah. Maka pakan Rasulullah pernah baca doa, Allahumma tawil umurana, ya Allah neperpanjang umur kamu. Lalu orang tanya, tengku umur dia kan kata takdir ba Allah. Man pucuk terlaki panjang lam. Betul umur dia jika ditakdirkan oleh Allah 60. Dia tanya tak baca doa, Allahumma tawil umurana, untuk perpanjang lam pada umur dia kata takdir Allah 60. Oh, yang makna jika perpanjang umur 60 melaki 5 tahun tu kan menan ku, tapi minta berkah umur nya nunggu yang kita nyawa berdoa Allahumma tawil umurana, ya Allah dapat panjang umur kamu nya kon umur 60 laki jatah 5 tahun tu tapi rizki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, orang yang hana sembahyang di dunia Allah akan jo siksaan, nambah siksaan. Yang pertama, Allah akan pugadah orang yang dari berkah umum. Hanya dia berkah umum. Hanya be harap yang Allah, ya Allah nak akui lawan hamba ron, ya Allah. Hanya akui dengan hanya pu harap dia akui oleh Allah dengan. Apabila Allah hanya akui kita hamba, pulang makhluk lain, cihana lagi. Meninggal dalam keadaan lagi nyan, auzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan hanya diakui kitanya oleh Allah hamba. Kamu nanti mahu tak tahu aku punya kemenan posisi kitanya tengah sakratul maut, Allah tengah bengih kitanya. Oh ma, kau tak tahu punya kemenan. Punya Allah sayang pada kitanya, yang keyakin laju makhluk lain pasti sayang pada kitanya. Pakan ya karena Allah kan sayang dia. Jadi hana pu harap dia sayang dari makhluk, malaikat, hewan dan lain sebagainya. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bengih Allah, bengih mendung. Sayang Allah, maka yang mendung sayang kepada dia. Ya menangu kan? Maka wajar dalam hadis sahih hanya dengar bahasa Nabi. Bahasa Nabi namanya niku. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Bahasa Nabi nya. Ambek nak pegah-pegah untuknya radikalisme. Sekemah niku. Bahasa Nabi. Puarti niku.
Aku lenyo diperintahkan oleh Allah untuk poh urang yang hantim ucap syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, dan urang hantim semayang. Bahasa Nabi ya. Jelas laju uqatilanya buka kamus, bunuh. Kecuali Nabi bersabda, umirtu an udhariban nasa, saya disuruh oleh Allah untuk memukul. Bahasa aja udhariba. Tapi munyo Nabi pakai uqatila, artinya kan memukul, membunuh. Berarti kan namanya. So yang Nabi pohnya, so yang Nabi bunuhnya, orang yang hantim syahadat kepada Allah dan Rasul, wa yuqimus solah, dia tak mau mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, dia tak mau memberikan zakatnya. Menyoka menan bahasa Nabi, hana putu rahli renggu, hana puranya oleh nyan dari Nabi na tu, kon dari luduangnya. Maka wajarlah bahwa orang yang hana semayang berkah hudip hana le. Dan yang bahaya ni, wate sakratul maut, kitanya tak akui, ya Allah nu tolong lo ni, ya Allah nu tengah sakratul maut. Dia open ya Allah. Bungih Allah. Han sayang pada dia. Nya holong tak leke bak Jibril. Mungkin. Allah ya Allah, Jibrilnya ya Allah yang po. Maka punya Allah bungih pada dia, maka niscaya mandum makhluk di bumi bungih pada dia. Tapi punya Allah sayang pada dia, walaupun suruh bedro orang benci katanya di dunia, tetap makhluk-makhluk lain sayang kepada dia. Ya, benar betul logika dia benar kan? Ya, maka oleh karenanya umur akan hilang berkahnya apabila orang hana sembahyang. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang kedua akibat Nabi, siksaan orang yang hana sembahyang di dunia akibat Nabi? Maka Nabi menjawab, adapun yang kedua, orang yang meringankan sembahyang, yang memudah-mudahkan sembahyang, siksaan di dunia dia akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala rizkinya. Rizki ni gaduh. Nyo payah surah tu, bet lalah tu. Korun tu bakal lehat rizki ni. Jadi kena sembahyang. Nah yang muda orang lagi yang nunggu. Merumpuklah dua orang yang kira jak kerja poh 7, wa poh 7. Hai poh 7 bunga, wa poh 7 malam. Merumpuk pen 15 rupiah. Merumpuk bak tengah jalan, nangon sahabat, hai kiban kerja kah? Ya biasalah dun, 20 rupiah. 20 rupiah bang. Jadi tambah lagi lu kerja. Nyangkanya pakai mana lu sembahyang ke habis, sembahyang puput tahajud ke habis lu sembahyang. Pakai 15 rupiah lu poh 7 malam, 15 rupiah je. Ibu gah ngon taboh tu, nyangkanya angkat sembahyang, acih ana sembahyang, rumpuk 20 rupiah. Nah yang mudah lagi aku logika je men. Ya kan? Jadi orang patihnya, oh kau betul benar tengok dah nak sembahyang. Watihana sembahyangnya sama lagi kisah Nabi Musa tu. Karena dia cerita bab malam pertemuan dia, yang Nabi Musa merumpuk dengan kaum yang disebut dalam Al-Quran Ashabus Sabti. Ya kan? Ashabus Sabtinya urang pas-pasan ku peng haji bahasa gedenya cik hana kon kaya lah. Dipakatlah Nabi Musa ajak ibadah, ajak tamu masjid Urahmeh, pegah lewatnya. Nabi Musa tengok hendak hari Jumaat. Ijak lo Nabi Musa tengok hari Jumaat kiban. Awakkah menjanjinya? Ya, hari Jumaat dah sembahyang. Anak pu menang Nabi Musa tengok kamu serius, swear. Serius kamu Nabi Musa. Oh kasih mana nyampe melangih le apa? Kau dah. Ijak Nabi Musa hari Sabtu, awaknya angkat siap-siap Ashabus Sabti, dipakai baju putih mandu jak masjid. Hai orang pas-pasan aku. Tiba-tiba ipu po laju yang ungkut di laut. Hantar kan dalam lewatnya lautnya dah tak ungkut ipu po tu. Luncak-luncak ungkut dia. Panen alam karena nyan peng bagi awaknya, karena nyan rezeki bagi awaknya, karena nyan hasil je po kena rumah bagi awaknya. Ipu gah laju Musa kami minta Tuhan kah? Lo minta kamu minta Tuhan kamu.
bengih Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kemudian kisah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, sungguh kamu semua tahu, Muhammad, engkau tahu, dulu kami pernah menyiksa orang, kami pernah memberi azab kepada orang, kunu qiradatan khasiin, mereka jadi kera yang hina. Jadi urung ashabu sabtinya wate congkok laut juga kera. Jadi iktibar yang kita cok dari kisahnya adalah hal ibadah yang diu oleh Nabi Musa haitem lewatnya, sehingga pun yang Allah beri azab pada wayan menjadi kera. Itu versi masa Nabi Musa. Punya versi masa Nabi Muhammad tentu beda dalam siksaan ini. Pertama, di dunia ia diambil berkah oleh Allah umurnya. Yang kedua, dihilangkan rizkinya. Nyo perlu surah panjang macam. Rizki ini juga dimaknai oleh para alim ulama dengan berkah. Rizkinya bukan bak peng macam nunggu. Lagi nak sabuh cerita, na tira urang lam pesawat. Pesawat nunggu urangnya miskin nunggu. Kebetulan yang mungkin nak merumpok bantuan dari tetangga, jaklah bersabuh nanggro. Tiba-tiba dalam pesawatnya ni kandanglah tira urang tuha. Betul-betul kaya nunggu. Model motor je bayi pesawat je intak motor je kita nanggrogo. Waalaikumsalam. Yang padu biaya dia. Pokok je urang kaya lah je. Ija awak pramugari. Di pramugarinya kan biasa je main makanan. Hai kacat dua je main makanan tu pesawat. Kamu ada? Di urang miskinnya pada lah pui juk dah pramugari pajuh nunggu ni. Ye pajuh nunggu jus jeruk, jus apel pui pajuh pokok je. Hai urang bayu. Ha? Laki lah bu minta daging, kakak minta pramugari daging pajuh daging. Minta roti, kakak minta roti pajuh lo roti. Jadi tengah pajuh-pajuhnya kalau tetangga je duduk sampingan urang kaya. Ha, tanya tengah macam hang pajuh buhan, je bejuhan mendung hang. Urang kaya tu. Urang kaya tu. Sehingga duduk tanya oleh urangnya, urang miskinnya hai katro apa laman. Ya, dalam sawah tayang dalam sawah pirokok. Mungkin menuju pirokok berukok lah untuk miskinnya. Kah? Dia tanya mbak orang kaya, Pak, mana Pak? Laki mah lun tanya je kiban mandi. Kamu dari Benokon, kamu ngon-ngon kamunya pajuh bu. Intak leh pramugari jus, kamu jeb jus. Intak leh pramugari roti, kamu pajuh roti. Idon pakah hana pajuh sapu. Pakai mangat hanya jus mangat, roti mangat, daging mangat, ungkot mangat. Ah, apa pegah orang kaya? Lagi yang ode, memang lonyo le harta. Lonyo jabat, lonyo memiliki jabatan yang tinggi. Lonyo na motor, na pesawat dan sebagainya. Tapi na saboh hayang hana bakron ya wahai anak muda. Ternyata Allah nepu bagah jo ulun penyakit yang hanjit lum pajuh le mandum-mandum yang don pajuh menawa. Ditanya apa penyakit? Kolesterol, DM, asam urat. Urang kaya di urang miskin peng hana tapi mandum je baju. Urang kaya peng le tapi memacu le baju. Kemudian jadi rezekinya kan yang dipegadah oleh Allah. Rezekinya bukan bak model peng. Mata sehat, rezeki. Hidung sehat, rezeki. Perut sehat, rezeki. Hanya perut penting. Dari mandum anggota tubuh yang paling penting dah jaga bak perut dia. Pakaunan nyolong beri nasihat tengkuci batik gulu. Ha? Tengkuci. Yang ini sana kurang. Batik gulu wah, tengkuci batik gulu wah. Ini salah ni bergah. Ha? Gonyan di tengkuci batik gulu ya. Na mengarang kitab saboh judul ji Kitabur Rahmah Fit-Tib. Ya, tak lunak kitabnya. Hai belum dia cek payah fotokopi bak go. Kitabur Rahmah Fit-Tib. Kitabur Rahmah Fit-Tib adalah kitab kedokteran.
yang ditulis oleh Menteri Kesihatan Kerajaan Aceh Darussalam bernama Tengku Cik. Kucik pada Gulu. Kan Kutar? Ya. Kucik Kutar Karang. Lepas ni pegang tu. Nya online masalah tu kan pegang-pegang. Kau mana kan? Tengku Cik Kutar Karang kan ina aku buah. Ina Ya. Balun nak kitab beliau nunggu. Kitabur Rahmah Fitib nyan kitab kesihatan. Jadi hana sengaja lu buka, lu buka laju hana kalau daftar isi. Sehingga na sebuah kalimat Tengku Cik Kutar Karang yang pening bau lelun kibang surah. Pui bukan Tengku Cik Kutar Karang. Menyubah Indonesia meno. Digonyan tulis bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia meno. Asal segala penyakit dari perut dan asal segala obat untuk penyakit dari perut. Hai bugah dari obat aku. Hai bugah aku obat tin. Hai bugah aku obat tin unsiri. Hai bugah. Jadi bahasa gue apa? Asal segala penyakit dari perut dan obat segala penyakit juga dari perut. Ternyata duduk kalau tepur. Gedanya dengku hana payah jadi obat le apabila nya juta kontrol maka insya-Allah sihat dia. Yang yang disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, ni kaim-kaim gedanya amalkan sunnah puasa. Yang diteliti oleh para ahli kedokteran di dunia, ternyata puasa bisa menurunkan atau meminimalisasikan penyakit. Kamu naleh? Keidanya mungkin dia lah kalau contoh urang punya DM apabila puasa nya cini tes go bak poh 2 orang dah sama dah nya normal nunggu darah normal darah normal kolesterol kan leh. Jadi itulah yang dimaksud oleh Tengku Cik Kutar Karang. Maka jamaah dirahmati oleh Allah, orang yang hana semayang ipu gaduh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila 'adzabin ghalid. Bahasa adanya kami biarkan mereka biar mereka berfoya-foya, ku berikan nikmat kepada mereka, silakan pajuh nikmat lun pajuh lele. Tapi ingatlah di hari kiamat nanti ila azabin ghalid, mereka lupa bersyukur dengan nikmat itu sehingga diberi oleh Allah azab yang pedih. Ternyata banyak rizki jadi fitnah, tak ada rizki pun juga fitnah. Yang aku nanya, getanya miskin, hana peng, hati-hati, itu bisa juga jadi fitnah. Getanya lepeng, tapi itu juga hati-hati, karena itu juga bisa menjadi fitnah. Ya, kan? Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, maka Rasulullah menjawab, orang yang hana semayang wahai sahabat dun, maka di dunia Allah akan jauh azab, yaitu rizkinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemudian azab yang namboile ketika urang-urang yang meringankan semayangnya kiban Nabi? Yang ketiga Nabi menjawab, orang yang meringankan sembahyang, yang memudah-mudahkan sembahyang, maka Allah akan jauh azab bak urangnya di dunia, yaitu dihilangkan oleh Allah tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Nyo kita nyo na cahaya. Nyo muka kita nyo na memancarkan cahaya. Ulama tasawuf, ulama sufi dengku umur 80 tahun dah pegah laju hunan. Tak bandingkan dengan hira urang yang hana semayang umur 80 tahun. Maka sungguh lebih mangat, lebih tentram, lebih damai hati kita nyo. Tak kalau ulama yang ban merumpok, tak kalau ulama umur 80 tahun yang semayang daripada orang yang hana semayang. Kamu nak lihat beda juga. Ya. Yang tahu. Yang kedua, ijaz sahabat Nabi Rasulullah, ya Rasulullah, umat dran ledat Nabi. Ya Rasulullah, umat dran ledat Rasulullah. Yang kemudian kamu tanya yang tengok watai merumpok kamu dran mentanduri Nabi. Karena umat dran ke ledat Nabi. Ni boleh?
Sahabat khawatir ketika tengok merompak dengan Rasulullah di Yaumul Mahsyar. Hai tu relai Rasulullah karena umat Nabi Muhammad paling le di dunia. Kibahan le mah Cina paduk juta juta pun miliar penduduk. Cina nombor 1 nan gua. 2000 padu mah 2000 publah long kalau data Wikipedia dia tanya tamu nombor itu. Negara paling terbanyak terpadat penduduknya. Dia nombor itu. Yang data Wikipedia tahun 2000 publah. Mana ini 2022 gimana? Gimana? Jadi Cina paduk miliar, India paduk miliar orang. Jadi sahabat khawatir ya Rasulullah, andai tengok kita nyo merompak dan mentandui kamu Nabi. Bahkan tak ada menang. Menoi Rasulullah dan tengok akan merompak dengan umat Mandung termasuk masa dan Udaid dan ketika Hanaliron akan merompak dengan ya Rasulullah. Cuma kamu menghadanya ya Rasulullah, kiban cara dan turi kamu Mandung dipegang ya Rasulullah, ilun akan lenturi Mandung umat lun. Mandung mak lenturi. Alhamdulillah berarti dia akan turi oleh Rasulullah walaupun tengok hati mempunyai Nabi hana pun tak perkenalkan diri Nabi alun Ahmad dari Mibo. Hana citna tu hijau oleh Allah ya. Hijau oleh Allah tu. Nah, nyo na pembahasannya baca karena mengkait dengan pembahasan dia tema dia. Maka Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min athril wudu. Ya? Bahawa umat dan tengok ketika ihoi oleh Allah, dipanggil oleh Allah ghurran muhajjilina. Allah akan khusus nujuk untuk umat dan muka maki mencahaya. Ya, ini mencahaya tu. Khusus umat Nabi Muhammad. Hanya mencahaya. Ya. Jadi waktu membaca hadisnya dalam kitab Al-Mahalli, ditulis dalam oleh Syekh pengarang kitab Mahalli ya, Jalaluddin Al-Mahalli, bahawa mulai dari ini itu cahaya tu. Ini kan dah yo. Mulai dari ini itu cahaya tu. Itu pokoknya tempat itu moh dah yo. Ini itu cahaya. Teruk gunung. Jadi Nabi mangan kalau umat dia lagu putih muka. Kena. Al-muhajjilin, arti muhajjilin baki mulai dari ujung kaki terus kena hanya putih hijau cahaya oleh Allah. Sehingga sahabat tanya umat Nabi, pakainya mana Nabi? Mana umat lain pakai hijau oleh Allah? Jadi pakainya putih mana? Hijau oleh Rasulullah. Min athril wudu, karena umat don hana tinggai-tinggai daripada ambil air sembahyang. Maksud Nabi solat menan bahasa ni. Kan mungkin orang sembahyang hana urun tu sembahyang hana sembahyang. Ya ke? Jadi umat lun tengok akan mudah lenturi nyo mencahaya, aki mencahaya min athril wudu karena tak pernah lepas dari air sembahyang. Bahasa Nabi lainnya pun sembahyang sebenarnya. Jadi baiklah tu orang elong kali tu sembahyang kubah mah sembahyang hana nyan nama cahaya cik nunggu bahasa Nabi min atril wudu tak pernah lepas dari air sembahyang. Baik salah makna orang cok sembahyang baju sembahyang hana. Oh maksud Nabi itu sabuh paket le cok sembahyang. Nah, maka oleh kerana itu di dunia yang muka orang nak sembahyang cok cahaya oleh Allah. Maka kalau orang nak sembahyang lagi hana mana 50 orang kan. Nangun rayung hitam minyak hana mangal dah kalau. Acin ndron ayah tenggu-tenggu ni cok foto Habib Umar betul menai. Ni cok foto almarhum Abu Ya Undawali betul menai. Ni cok foto Sayyid Muhammad Alwi. Damai laju muka dia. Hati kita nyo, kau ni? Damai laju mangat dah kalau. Kah, lu tak cok oleh buah foto lama raya kan? Di sampingnya ada foto betul Hitler macam foto Hitler. Foto mau tersung dari Cina foto. Hana mangat laju nyampai satu laju foto kan. Bahkan katanya payah tak berpisah lah, mai.
Ni padahal betul ah. Hai fotonya baik kena nya ulama-ulama yang baik perlu kena. Kemana leh? Padahalnya pun foto. Digitanya put na foto ulama, tiba-tiba nangon kitanya foto ijo budulah foto belah unen ulamanya Hitler belah wi mau tesung Cina. Tapi hati kitanya kan terima kan? Padahalnya pun foto kan? Ini bukti bahawa sebenarnya orang yang sembahyang itu mengeluarkan aura, jina aura roh. Maka oleh karena itu dihilangkan oleh Allah cahaya di dunia. Yang sabar. Yang kedua, walaupun hana hubungan dengannya, tapi lu cerita baca. Gidanya nunggu, mau hana dah semayang, nyan mudah tak jentong daya nunggu. Lu jelaskan baca. Yang kejadian lun tuan tiba-tiba telefon legop pos sebelah malam tengah mangak duduk di rumah telefon leh dirau tu tengku nyokana urung kesurupan jak kena dia lun tuan ana pengalaman nengku jak ruyah-ruyah gop lun takut benar lebih kuat jin daripada lun tu dalam perjalanan lu fikir kibar ya Allah nya pun lun talu pujin dia lalu jadi kakak lun jak kanan ternyata yang kesurupannya urina nako. Maka alhasil maka lu baca doa lu mengharap rahmat dari Allah, bantuan dari Allah, kagak boleh urina nya. Tinggal lu tanya. Nah semayang urina. Hantam semayang. Makalah hati lu menyomanan wajar urang hana semayang tu aura jin gaduh sehingga sinyal kita nyoyan memanggil sinyal jin. Jadi jinnya nak aura, di kitanya nak aura jin. Punya aura kitanya gadoh, aura putih. Jinnya paling takut dengan aura putih. Mampak lu depu karena nak baca buku dialog dengan jin Muslim karya dari thonang kau jangan. Thonang kedua lagi. Hah? Ya, Muhammad Isa ya. Ya benar. Yang di download tu, punya HP download. Jadi aura putih kita nyonya gaduh apabila kita nyonya hana tahu Allah. Tahu? Yang kedua kita nyonya hana semayang yang gaduh tu. Ka urang yang hana semayang emosi bagah A. Ni emosi. Yang kedua kesabaran hana bau urang hana semayang. Yang kelaya bau urang hana semayangnya hana tentram hidup. Maka yang lagi-lagi yang mangat ijak jin itamu lam danyo. Maka nyo belah hunen katanya na itu jin saka. Jin sakanya di buka pintu. Ji mangat itu apabila katanya anak semaya. Ibaruhnya jin ifrit. Ibaruh pusat. Ini saka. Maka bahkan almarhum Abu Yahmad Wali munyo baca zikir ketika melenga-lenga zikir kan nak ilmu peruna oleh almarhum Abu kan. Kan lagi yang nunggu la ilaha illallah. Nak ilmu. Mau cibang curi lagi hana melalah ya. Tapi kamu peruna oleh almarhum Abu ya cara zikir la ilaha illallah kan. Ni bayangkan bahawa la ilaha illallah ya. Ni tulak. Dibancit la ilaha illallah. Allah ni tegan kan. Karenanya pusat. Ini pusat. Hanya pusat zikir, pusat cahaya. Apabila semayang gedanya, sabe-sabe kena tak pusatkan, hubungan gedanya hana gadoh, nya nijuk cahaya oleh Allah, kekuatan diri dengku. Pakai urang mudah dah kena santet, karena semayang hana aura pegadah oleh Allah, cahaya hana ni. Ya ke mana? Elon kan awal kain galon-galon dunia lainnya. Di pun Trans TV, Trans 7 Hai, gedanya kadang-kadang kan ada tambah-tambah malam han dengar, popoh le dengar. Apa ni nak buka YouTube kalau na dunia lain. Kebetulan jadi na fibro yang kena dimediasikan oleh si yang TV kan. Hai, pertama je nama-nama nunggu. Ipugah lah yang po acara jangan ditahan ya. Orang yang sembahyang. Jadi
kesimpulan mudah-mudahan jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hana sembahyangnya akan dipegadah oleh Allah cahaya. Kemudian sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kemudian pula Rasulullah, adapun yang keempat, bahawa orang yang hana sembahyang atau orang yang telat-telat sembahyang memudah-mudahkan sembahyang, Allah akan memberikan azab kepada dirinya di dunia, yaitu tiada baginya di dalam Islam. Yang kena pembahasan yang kali kita bahas pada pertemuan yang lalu. Orang hana sembahyang hukumnya dia sudah kafir. Pembahasan yang lalu kiban, kafir ada dua, ada kafir i'tikad, ada kafir ni'mat. Maka Syekh Imam Nawawi Al-Bintani memberi fatwa, orang yang hana sembahyang maka hukumnya disuruh taubat. Hantem taubat, suruh taubat dalam kata yang kedua. Hantem cik tu suruh taubat dalam yang kedua. Mun hantem cik nyan je tapoh. Al-Imam Raja Iskandar Muda ketika memimpin Nanggro Aceh nyawa, gonyan pegat aturan so mantang rakyat Aceh hana sembahyang, maka tamung lam pageula. Punya orang awal pageul kau penjara. Apa dalam kitab Qanun Muqta Alam nya ditulis pageul tu. Artinya penjara. Menyomenan ulama sepakat bahawa orang yang tak sembahyang kafir. Kafir dua boh, kafir ni'mat, kafir i'tikad. Punya kafir i'tikad wajib syahadat kembali. Punya kafir ni'mat hana wajib syahadat kembali, tapi wajib taubat. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau mau bersyukur kepada nikmatku, kuberikan kau makan, kuberikan kau minum, kuberikan kau sehat, mata sehat, semua sehat, kau bersyukur menjalankan perintahku, sungguh akan kuberikan kepadamu la azidannakum, ku lebihkan lagi nikmatnya. Wala in kafartum, apabila kalian lenjuk wawakah mendumbu makanan, sehat mata, badan, telinga dan seterusnya, inna azabi lasyadid, kalau lunjuk nikmat mandum tapi perintah lun hana tak ikuti, maka sungguh inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab lun pedih. Ya benar. Jadi jemaah dirahmatillah Allah. Allah berfirman lagi, Tuhan sampaikan benar, numatti'uhum qalilan. Dia dengar bahasa Allah, numatti'uhum qalilan, aku berikan kepada mereka nikmat yang sedikit, kecil nikmat itu. Numatti'uhum qalilan dah ila azabil ghalid, dan esok di hari kiamat dia akan dapat siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keput orang anak sembahyangnya sudah keluar dari Islam. Ya. Yang kau Islam ni. Ya. Mampu sih menyorong kau Islam ni. Ho ya. Nampu takun kah lagi mah go lagi mah. Kah lagi saya lagi anak sembahyang. Jadi takun mana? Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku berikan mereka hati, mereka tak mau memakainya. Ya Allah yang pegang dalam Quran. Walahum udhunun la yasma'una biha. Aku berikan mereka pendengaran, pendengarannya sehat sebelah kanan, sehat sebelah kiri, bisa mendengar musik, bisa mendengar orang yang berbicara, bisa mendengar lantunan alam-alam. Ulaika kal an'am, urang yang lagi yang sama lagi binatang ternak. Berarti je takkan urung semayang kah lagi Allah kemudian ya kan? Ku berikan mereka hati tak dipakai. Ku berikan mereka mata, ayunun la yubsaruna biha, mereka tak mau membukanya.
Aku berikan mereka telinga, mereka tak mendengarnya. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang ternak. Binatang ternak yang pupu mentang. Lemau. Pupu. Pula. Yang tu ternak, manong, itik. Betul je tekan aku. Je tekannya. Maka apa kau menalan? Anak temayang lagi lemau dah. Anak pun aku. Hai, karena kalau Allah sampaikan mana? Dan lebih parah lam, Allah melanjutkan kalimatnya, ya, ulaika kal an'am bal hum adal, bahkan lebih keji daripada binatang ternak. Mam binatang yang paling keji di baru rata ternak pula. Bui kan? Ya kan? Berarti dihina oleh Allah. Mamanya Allah akan menghina orang yang hanya patuh terhadap Allah. Pula dia. Ya, kemudian maka dengku wajar dan baik bengih katanya apabila nak orang bengih. Bambannya kan video terara katanya yang tenak-tenak orang duduk samping orang pacarannya. Ya kan? Ya kan? Mah anjek sebut kanan terara katanya. Ilun setuju dulu. Hanapu tenak laju, hanapu alhamdulillah ya. Ibri sehat mata, ibri perut sehat, mandum ibri, ibubut mak cicit. Hanapu ke laju. Kemudian, tapi apabila orang hanakeun lagi nyan, slow santai, nyambe tahina cit. Karena najid hadis Nabi yang berdakwah dengan mau'idah. Ya, bil mau'idatil hasanah, bil hikmati mau'idatul hasanah, dengan hikmah. Maka beruntunglah sahabat Nabi, putbah sahabat Nabi Khalifatul Rasyidin beda model. Di Abu Bakar tengah tasawuf tak dulu. Di Umar lain, berlawanan dengan Abu Bakar, ngom pedeng main. So yang hina Nabi kena lentak pedeng lu. Hana main Abu Bakar Umar. Di Utsman lain lom. Di Utsman urang cara mutasawuf. Ya, mutasawuf urang cara. Yani umat Utsman. Di Ali lain lom, urang mengilmi ya. Mamanya na urang ya dak pula ya hina-hina urang yang pebuk masjid. InsyaAllah sama lagi Umar. Kau nangis. Jadi dengku hana pun terkejut dengku orang hinanya hana pun. Ilun tuan setuju orang yang tenak ateh nan yang maksud-maksudnya apabila kali kita berita menancit dan setuju sih bagi orang yang berdakwah dengan kalam yang hikmah, dengan kalam yang god, dengan kalam yang santun. Jadi waktu lembut di Jawa, lun dengar tiro gure lun tuan gure hadis nan beliau Ustaz Subhan LC. Dia yang terbubur kamu hadis. Jadi nasabah kalimat Abu Bakar. Nyo kalimat kamu muncak emosi Abu Bakar. Abu Bakar kamu emosi dah aku. Betul-betul ka emosi kena poh sehingga pelih narit yang hanagot. Tu bukan Abu Bakar. Unsus badrolata. Punya bahasa dia, nyan hisaplah kemaluan Tuhan latamu itu. Bahkan mengenai terbit bahasa Abu Bakar, karena memang Rasulullah terintimidasi, dihina, difitnah, sehingga wajar sahabat Nabi bengih itu. Walaupun ba'da Rasulullah bengih sahabat. Punya Umar hanya pegang sapu tengah baju, tengok kan mati. Hanali urungan. Hanali Umar lain lah nunggu. Yang kejadian Umar bengih dan ngempedeng main. So yang pegah Nabi mati, watanya ke Rasulullah wafat. Jadi Umar hanya petih Rasulullah wafat. Dikira Rasulullah lagi malaikat hana wafat. Dan kitanya wajar hati Umar bin Khattab yang tengah galau nunggu mencawa nunggu. Sehingga hana terkontrol di pulih pedeng. Mana-mana orang pedeng menikalan. Mana orang ulang riwayat mana ibu pedeng oleh Umar bin Khattab. So yang pegah Nabi Muhammad mati kena luntak oleh ya. Kena. Di sahabat lain pandai berani likunya. Na yang plung tu atago dia, plung atago yo. Sehingga ijaklah Abu Bakar As-Siddiq. Inna Muhammadan qad mata. Wahai Umar, ketahuilah
Man ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, inna Muhammadan qad mata, Muhammad sudah mati. Wa man ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut, Allah akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Nyan ke nyan, maka iputullah cucuk pedeng Umar bin Khattab. Ya, benar. Jadi benar lagi anakku, yang bengih-bengih laju, yang petun bengih kau benar sih. Ya, nya ke tengah bengih Umar, tapi nak orang petun. Iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, benar anakku. Termasuk urang hana semayang. Urang hana sayang semayang yang kan termasuk kamu melecehkan Nabi kan? Maka wajar Rasulullah berkata, orang yang tak semayang sungguh sudah keluar dari Islam. Mang danyo putadu le juta kalau urang semayang, kalau urang semayang, kalau ni be dengku tetap saja ngon semayang. Jak semayang ya. Tengok saja alam ai petih habarnya kan, tengok main chip tu. Saja alam ngon tak semayang. Tengok saja alam dah rumah je. Nana bang mai dalam nana tak mau ju ajak semayang pulang ka bengih ju bang mai nya hai mana boleh urusan kah itu pilih nanti nya kan berapa kalau semayang mah hana kalau lu hana semayang be terpaksa lun hana semayang urusan lun dosa lun di rumah lun urusan kah itu pilih nanti mana ya bahasa lainnya kah terjadi di negeri kita. Di negeri kita ni orang ku orang yang pegat LGBT watena orang beri nasihat di LGBT yang pegah apa urusan kamu. Ini hak kebebasan berbicara, ini hak kebebasan berbuat, hak asasi manusia, apa urusan kamu. Kamu nane nyo tengah terjadi penyakit nyo di nanggro kita nyo menancik terkadang na urang hana semayang, na urang hana tepi zakat, na urang hina-hina ulama, wate tabri nasihat, iji balah log, apa urusan kamu? Ini kebebasan berbicara, hak asasi manusia. Kamu na, mangkiban dah jawab punya kamu rumpok urang lagi nyan tengku. Nyampai dah jawab, andai lun semayang, tabi semayang. Dikah nak semayang, kah ka bubut masuk, kah ka main chip, main jatuh, semayang hana. Tengok wate Allah tu putron tsunami tu tu kon kah wate kenong. Ya. Ibu tebit lom tsunami tu le Allah lebih raya lom dari ton barawa, dari ton-ton yang kali koknya. Lebih raya mungkin 100 meter tu lebih gelombang. Yang kenong kon kah wate ilon kenong si. Ya kan? Jadi orang hana mufaham dah lagi yang nunggu. Seolah-olah kebebasan berbicara itu dalil semata-mata dalil, hana dalil lain. Talu lah juga Quran, talu hadis. Hanya tengah terjadi di bangsa kita nunggu. Diserang habis-habisan ulama kita, tapi orang masih lagi biasa. Orang bubelah kamar lagi biasa lagi. Ulama katanya diserang, diintimidasi, kita mau dalam penjara, berbelah pupu. Urang maksud lagi biasa aja, urang buka-buka aurat yang hana pakai jilbabnya, lagi biasa pada TV mana. Nyo sama kita nyo mengundang azab Allah, kemarahan Allah. Ya, hati-hati ya. Maka lu teringat satu hadis Nabi, laula syuyukhan ruqa la sabba alaikumul azab sabba. Andai hanali ulama dengku, maka sungguh hanali kita yo. Allah ka bengihat pada kita. Nyo bahasa hadis lagi nyo kita bawa makna Allah nya ka bengih tak ke nanggro Indonesia. Ka bengih tak nanggro kita kiban han ma LGBT dilegalkan, kemiskinan terjadi terus-terusan, keadilan sulit ditegakkan, korupsi sulit dihilangkan, kemaksiatan terus timbul-timbulan. Urang hana semayang lagi biasa, urang hana pakai jilbab lagi biasa, mengundang azab Allah. Maka pegahlah Rasulullah, andai hana li ulama, sungguh nanggronyo ka habis hana li. Tapi mantau nalong kita nyo habaib, mantau nalong kita nyo ulama. Yang kamu nanggu kan? Jadi oleh karenanya urang hana semayangnya menyujud benar nunggu baik-baik salah makna. Kitanya harus tajak bak urang semayang tak berita. Kamu nak?
Tapi dalam hadis Nabi yang lain, baik duk samping urang sembahyang. Pakuan Allah tengah melanat ji, baik kena tanya lanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya insya-Allah mungkin nah hadisnya itu ini. Ya, benar. Jadi jamaah dirahmati Allah yang keput. Yang kelima, urang hana sembahyang maka Allah akan azab kepada urangnya, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Hai beri pahala. Ilun sedekah, ilun beri zakat beragam, ilun pedang masjid, ilun pedang menasah, ilun pedang musalla, ilun puai haji gop, ilun puai umrah gop. Tapi lu hana sembahyang, maka pegah oleh Nabi Muhammad, nyan urang nyan han dijuk pahala oleh Allah karena hana sembahyang. Kamu nak kan? Ini hati-hati tak aku. Yang kelima, tak apa habis ya. Yang keenam, tiada diangkat baginya doanya ke langit. Yang lebih parah. Hei, tak doa ternyata hang jujur oleh Allah. Mantu nak cik urang dayang man teku leun sembayang lu laki doa hang jujur cik gimana? Ke hei lu laki motor nafah hang jujur oleh Allah. Mana aku? Ya. Nah model urang lagi ya. Atau Allahnya kan maha kaya kan? Allahnya kan hana perlepeng, Allahnya kan hana perle jabatan, Allah hana perle sapulah. Di kita dalam hati itu, ya Allah, nejuklah bacu. Drone maha kaya, ya Allah. Mampu arti je buat 2 miliar kan je. Urang salah makna nengku dikira kita mau doanya harus terkabulkan kan nengku. Allah mengabulkan doa hamba kan berarti definisi ji wata talakai jo oleh Allah, ya Allah motor Innova merek terbaru 2020 lah ya. Ijo langsung hana nengku. Dan Allah menyuruh bagainya berdoa ud'uni astajib lakum, berdoa kepada lun maka akan lun beri ijabah. Kemana lah? Ternyata pakan sampai talakai ba Allah lagi hadijo oleh Allah, nyan hati-hati pemahaman lagi kan. Nya ke kafir tu. Mangkiban cik Allah mengabulkan dia put boh model. Contoh, Geritanya diu oleh Allah untuk berdoa, yang perintah. Watai tamu doa han diu. Pajan diu oleh Allah. Contoh, ya Allah nejo baklun, ya Allah menyujud bulan le kerana anak lu mengkahwin motor terbaru. Bulan le tak pereh-pereh han diu oleh Allah. Yang kan definisi, oh berarti Allah yang treat. Oh berarti Allahnya menyalahi janji. Ana. Apabila han dijuk doa getanya di dunia, Allah juk ketika getanya dosa getanya le diampuni oleh Allah. Ya, nya. Nya niku. Ingat ya. Jadi bekna mindset la mulai getanya han terkabul, hana niku. Allah tetap mengabulkan doa. Cuman cara ni beda. Han dijuk oleh Allah betul, tapi dosa getanya diampuni. Yang kedua. Yang kelima, terkadang dosa kita ni han diampuni, moto Innova han dijauh. Mampanya dikabulkan, wate kita ni tamong lam kubur. Ketika tanya lam kubur, yang seharusnya siksaan ji 100% dipukul oleh Allah menjadi 50%. Yang kelima, yang keput terakhir, kadang han dijauh oleh Allah moto Innova ini lagi, dosa kita ni han diampuni. Kuburan katanya watai merumpok siksahan juga dikurangi. Pajan Allah je cingah watai merumpok langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begah ya Allah. Hai. Lu tham doa ke lun watai masa dunia yo. Ya Allah, dan lun hana kabulkan, huronyo lun kabulkan. Necok mendum amalan dosa anale kedih dalam surga. Nah, maka dalam riwayat kitab yang lun baca tentangnya, le tahu menyesal aku. Letak urun menyesal ketika Allah kabulkan urun kita merumpok dengan Allahnya, ampuni dosa kabeh kamu dalam surga. Jadi le urun menyesal, ya Allah pakau drana pakabul doa le wate dunia pakan hauronya mentang. Ya benar aku ba. Jadi Allah tetap mengabulkan, cuman mode je beda. Sama lagi anak katanya lagi ayah es krim. Ya kan? Es krim coklat. Adanya kan tablo kan coklat.
strawberry, es krim sih. Kadang nanti yang ubud lagi dan seterusnya. Maka Allah menansi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak mau menjalankan solat ketika ada dalam dunia. Kabeh yang terkena elak. Maka tengok kita akan membahas siksaan-siksaan bagi orang yang sembahyang ketika mati, ketika sakratul maut. Ya, kak. Kaje mana lainnya? Ya, gimana apa yang bak online gimana ya? Bahwa memang sembahyangnya kunci ibadah. Ya. Bahkan kalau memang sembahyangnya betul-betul segala perbuatan bukan ada. Jadi satu ada. Cuma yang akan tanya-tanya karena ada pun bahwa sembahyang-sembahyang terdahulu termasuk sahabat-sahabat Rasulullah memang anak depan. Aku banding sampai kiamat dunia lagi kalau yang bisa menandingi sahabat Rasulullah tentang sembahyang. Sebuah kemudian bahwa bahasaan Khalifah Umar menjadi Khalifah di Arab. Gubernur Mesir Amr bin As. Ya. Kebetulan bahasaan Pak Musa Umar kerumnilnya kering. Kebiasaan keringnya kerumnil masa-masa terdahulu dipakai tumbal. Hadis dalam disebeli dilemparkan ke dalam sungai ini. Ternyata baksaan Gubernur As-nya yang kering oleh penduduk kota Mesir tidak tanya Gubernur Mesir, tapi bangsa ini kebiasaan terdahulu harus tak kembalikan tidak gadis itu ide kembali kerumnilnya. Ternyata menangkan Amr bin As bertanya oleh Gubernur Khalifah Umar. Juga dia tanya Pak Umar, pegang dia. Dino lu tulis surat, tunjukkan pada kerumnil bahwa memang tu kerumnilnya karena gada yang kerumnil gak kata salah gada, tapi memang kerumnilnya tu karena kekuasaan Allah, maka mudah-mudahan Allah dapat mengabulkan kembali, dapat mengalih kembali kerumnil. Ternyata turunnya nak dipegang di Umar melemparkan ke dalam kerumnilnya, ternyata yang pertama. Yang kedua, bahwa apabila memang Umar pergi atau mengontrol di dalam situasi angklok kampanye lagi, kalaulah memang berbarengan dengan jin Kiblu dihindari jalan umatnya. Dumna kita ke boleh jin. Jadi yang maksud kelantan yang bagure kifarat pun kira-kira yang menyebabkan prinsip Umar, karismatik Umar, yang dirasakan oleh Umarnya laginya dahsyati, berkah di segi ibadah haji ataupun di segi iman haji. Karena menolak mana boleh. Gedanya termasuk lu. Kadang-kadang iman dengan belum sempurna boleh. Ya betul. Sementara iman dengan Islam itu berkaitan, itu berkaitan. Jadi kadang-kadang walaupun dia kadang iman, mana sudut-sudut iman, poin-poin iman yang belum sempurna. Ya. Jadi oleh karenanya kewadanya di segi pun kira-kira kelebihan Umar. Yang kewadanya. Ya. Yang pemenang yang tentang sungai ini kan? Yang sungai ini ya. Pakri bisa kering orang menyatakan di Umar bahwa memang kekeringan daripada kerumnil karena Allah yang berbeda, maka berkah muncul oleh Allah terima ke bawah kerumnilnya akan mengalir kembali. Yang kedua, bahkan setan ditakut. Ya. Jadi istilahnya orang yang bagus kelebihanku yang banyak kubur berkah di segi imannya ataupun di segi ibadah salatnya. Ya. Jadi kan, nalun dengar sih kisahnya, kisah Umar pergi surat kan, pergi surat bah sungai ini ketika no polemik orang poh tumbal lah untuk sungai ini.
Kemudian kedua benar tentang bahawa Umarnya tidur sahabat Nabi yang memang ditakuti oleh jin, menyoba bahasa lain ini syaitan. Maka pertanyaan ini adalah tidur Umar yang manusia biasa lagi kita yang semayang sama cik lagi dia lemah bawah yang bertauhid sama cik lagi kita yaitu mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah dan Rasulullah. Cuma pakai Umar jid lagi nyan model pakai gedanya hanu menan. Nah tahu tu ayah kan dalam kitab Majalisus Saniyah ketika masa Umarnya pernah terjadi gempa. Nyata bodoh kelebihan Umar. Jadi orang lapor Umarnya tengah gempa yang kiban cara ija Umar cok tongkat di ke gunung. Apa yang begah le Umar? Punya bahasa dia mana? Andai elonyo kan urang adil wahai gunung, negoyang laju terterah ron. Tapi andai elonyo dron aku elon urang adil, maka sengap baik goyang dia. Pulih narik lagi kan? Mana goyang dia? Gunung betul mengakui keadilan Umar bin Khattab. Kajino pertanyaan dia adalah, pakan je katanya perintah Allah Kemudian limang watai Tebit dakut haji umrah syahadat sama lagi sahabat Nabi. Dan bahkan sahabat Nabi memiliki kekuatan lagi dan kita yohana. Maka tentu ini adalah jawaban dia ya Allah yang memberi bantuan dengan dasar dalil intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bahasanya, bahasa Al-Qurannya luah tak? Menolong agama Allah itu bisa berarti menemani, menyuruh orang yang tak sembahyang, membuat amar ma'ruf, menjauhi nahi mungkar. Hanya kebedaanku. Prinsip Islam katanya dengan sahabat Nabi sama. 5 buah rukun. Sama je lagi sahabat Nabi 5 buah rukun. Tapi kejadian ni bak masa Umar, bak masa sahabat, kekuatan nahi mungkar itu dapat diatasi oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan tauhid urungnya kuat. Bukan sekedar percaya pada Allah saja, tapi melebihi dari itu. Dengitannya ada benar. Kekuatan kitanya gadah. Nahi mungkar yang tinggi, amar ma'ruf kalau mau. Jadi hanale istilah intan surullah ini. Yang Allah laki adalah intan surullah yang surkum. Kalau kau menolong agama Allah, maka sungguh Allah menolongmu. Menolongmu itu bisa berarti karamah. Nah, yang disebut dalam tauhid kan? Baik jauh tak lagi almarhum Abu Ya Mudawali lah tak bogah lagi. Nah riwayat Abu Ya Mudawali mat pedeng jak tamau dalam. Jak laki pedeng ba umi padang. Pedeng lu siap. Ya? Laki pedeng kak ke lagi makarate lagi rumahnya. Lagi makarate je benar. Ya kabeh pedeng poduk rumah. Tinggal truk tiro dari Medan tanya Abu Ya. Kamu dari Medan, Abu Ya apa? Abu Ya tengah semua pun lagi biasa. Je. Man di Medan sama sih. Pakan di Medan man urut tengah perang nak Abu Ya Mudawali nah. Nyu bejo ke Umar. Bak tingkat almarhum Abu Ya yang golong tertuhtun dengan masa beliau, tapi na yang muda lagi ya. Nah, maka oleh karenanya tauhid ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi daripada kita melebihi dari percaya kepada Allah lebih dari itu nyalo. Maka nak istilah hakikat dengan syariat. Gitanya kan syariat tapi ya kan hakikat hana. Dan nak cik urut model hakikat tapi syariat hana taklah cik. Jadi dengku-dengku sekalian, Allah akan jauh sabuh karamahnya, Umarnya karamah nanti. Mukjizat kepada Nabi. Kemudian karamah kepada wali dan ulama. Maunah kepada tidak orang yang biasa tapi je nak sabuh kelebihan. Sabuh tu adalah istidrat. Lagi Qarun. Qarunnya sabuh kelebihan yang Allah jo. Nyan je pegat ber. Nyo mutu HP-nya icok oleh Qarun, nya je mah tengku. Na ramuan raw lah cuma. Nah, dino pertanyaan ni, ki bancara merumpok karamah lagi sahabat Nabi Umar yang merumpok je ni plung je.
Lagi Abu Ya Mudawali yang mak berdengan je gadah laju menang. Ya? Kiban cara menumpuk karomah, hana lain menumpuk karomahnya kecuali gedanya amalkan firman Allah, in tansurullah. Kalau kau mau menolong agama Allah, yansurkum, aku akan menolong kamu. Ini disebut dalam cerita yang benar disebut dengan istilah karomah kelebihan Umar. Ya, kemudian lihat, padahal Umar kan syahadat sama lagi kan. Rukun Islam Umar katanya nabi dah kan. Sama aja. Ya, ini disebut karomah nanti. Ya, pula letaklah selain pada masa sahabat Nabi, dia dah kalau ulama-ulama katanya betul. Abu yang ada wali Nathiro jin tabi ja jin yang jabut bak beliau dan jin yang putra barin. Almarhum Abu yang ada wali Nathiro cerita ururun tu hawai termasuk nalun tayung cip bak ayah tuan Abu Madinah. Ya tuan Abu Madinah mentong inah dalai kat meninggal. Goknya yang cerita kesaksian hidup beliau menjadi ajudan almarhum Abu Ya. Jadi nak sebuah cerita Nathiro kakek megari metangen dari belang pidi ya pulih kat wei labuh haji dia rencana aja ajuk kameng dan unsirih bak Abu yang dawali. Bak tengah jalan sakit perut tengkunya. Sakit perut. Jadi kakalah nak perlu hajat. Kebetulan labu haji kan model bau hajat kan lagi bak kerung jumenan tapi nak lagi tira ya. Tengah hidup-hidupnya tengah proses kan. Ni puduklah bosiri di unsiri di gari. Ijak sampai lu gi paju ni. Mai tengkunya kan kapan ni? Rencana kena jauh almarhum Abu Yang Dawali, Abu Yang Dawali. Nyan Abu Yang Dawali yang tengah-tengah buat ikim gero ya. Ni murid-murid kata pakai turah hana lucu pakai kai ikim tu. Begah le Abu Ya, nyo se ate Nathiro urang me se kameng ngan untiri kai pajuh le kameng. Tengah-tengah buat dah tok buat kitab ijak. Ijak urang yang mana. Nak ke mah Abu Ya lu nak peleh ka oi untuk ron ti kameng ngan untiri tapi untiri kai pajuh le kameng. Benar kan? Jadinya yang bertikat-tikat lagi yang disebut dengan istilah karomah. Kiban cara menumpuk karomah? Beda versi. Lun tuan, lun laki almarhum Abu Ya Muhyiddin. Pegah Abu Ya Muhyiddin. Neamaikan mentong ilmu yang kita tuntut. Apabila ilmunya kita tuntut, yang hijau karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lun laki almarhum Abu lun tuan. Abu nunjuklah lun sabu amalan watai lun poh kok mati. Lumpuh kok mati karena Abu Yang Dawali na amalan-amalan lagi. Pegah almarhum Abu. Neamaikan mentang ilmu yang kana itu hijau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka oleh karena itu cok kesimpulan. Walau sahabat Nabi, ulama-ulama awal sistemnya sama tapi cara kaifiat pengamalannya itu berbeda. Wajib takkan Allah selama hidup wajib takkan. Ketika adanya kan Allah di sahabat Nabi dengku langsung ipti mata dengku menunduk bersujud kepada Allah. Padahal lafaz Allah biasa. Dah, hati teh adanya. Andai lukan Allah nak bergetar hati. Hanya berarti kalau benar karomah lo. Jadi benar dengku kan. Jadi karomah itu ada pasti ada pada seseorang, termasuk maunah. Harus tak bedakan yang 4 istidratnya sama lagi. Lawainya orang pakai turban putih kan, tapi di dukun hanya ada hati je. Ya, benar ya? Kau benar ya? Ya, benar. Cuba nak lain Baulan Ya. Sering terdengar tengku dosa jariah membawa kurunci. Dosa jariah. Yang kubunya ada pernah ini. Nyo terbalik tanya ruku ibadah tanya yang dah pupuk sehari-hari. Hana tanya kurunci. Itu kurunci. Sedangkan tanya secara tak langsung pusaka kurunci artinya darah dan tubuh tanya ada harganya. Pusaka kubahnya. Nato walaupun ibadah sehari mana ada tani mungkin nato padanya. Ya. Yang kedua tentu di barang kata
urang zalim kepada sesama, menyihana pada kemah bapa, Allah akan hukum sehingga di yaumil mahsyar maka kezaliman tanya akan ditukar pahala tanya urang pernah terzalim. Ya. Tanya untuk tasawuf sang buku berat. Duro ada anjuran tiga nak pernah terpegang go. Ada buat. Ya betul. Iban cara untuk ibadah tanyonya orang kiamat sampai payah tajuk urang terzalimnya. Yang Jadi yang kedua kiban cara ibadah tanyonya yang pernah terzalim urangnya lebih payah tajuk tak tukang dosanya katanya. Pokoknya intinya pahala tetap sama baik. Ibadah tanyo tajuk urangnya. Oh benar. Iban cara ada jaga ini. Jadi yang pertama ialah kan amal jariah. Hana tak baca ni natru amal jariah. Natru tunggu hana. Lu baca hadis ialah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka Nabi bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha min ghairi ayyan qussa. Seorang yang pegat sabuh kebaikan, yang sabuh kebaikannya diikuti oleh gablang untuk pegat kebaikan, falahu ajrun, maka urung fun yang pegat kebaikannya na pahala. Apabila ibu oleh urung lain sabuh kebaikan lam, maka merumpuk lam pahala bagi urung yang pun pegatnya. Kaileh. Ya. Contoh masa Nabi Muhammad hana istilah lagi contoh katanya ya zikir apa katanya buat jalan-jalannya. Karena zikir jalan-jalannya menyambut mutu contoh bulan Ramadan. Ini kan enggaknya. Masa Nabi kan hana. Kerajaan Aceh masa nenek katanya awal kan yang pegaknya. Maka urung phone yang pegat lagi ya, diikuti oleh cucu-cucu truk orangnya, ni urung phone yang mumpuk pahala. Bahasa lain ni MLM pahala lah. Kau nak leh? Kan yang hadis Nabi. Sehingga mana dengku urang cik ilon tuan hanya pegat siapa kebaikan yang jet lon ikuti, tapi lem doa nak teruk tabah katanya. Yang kedua tambah lom, apabila urang cik kita nya puput sabah kebaikan dan kita nya ikut sabah kebaikannya nak merempok sabah kebaikan yang puput leh cik kita nya ikut. Yang kedua, hanya pegat sebuah kebaikan dalam cik kitanya, di kitanya tak kirimkan amal jariah. Nak merumpuk. Beda. Hananit ke mana leh? Hananit nak merumpuk. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab hanya hati-hatinya kadang ikoh lewat Wahabi ya. Wahabi baca kitab Al-Um, hai baca teruk akhir. Dipegah oleh Wahabi, Imam Syafi'i memberi fatwa tidak sampai pahala kalau ya tidak sampai pahala hukumnya bid'ah. Padahal kalau Imam Syafi'i hana truk pahala apabila hana tanit. Kita yang naci, na ayah, nama kena mendoa, baca tahlil, baca somadiyah, baca Quran, sembahyang dan seterusnya, hadiah untuk ayah dan mak dia. Imam Syafi'i memberi fatwa apabila hana nit handro, apabila hana nit truk. Imam Syafi'i nyo jawaban bagi pertanyaan yang kedua benar. Apabila nyo la ilm, apabila orang cik kita nyo pegat sabah kebaikan dan kita nyo tak pupuk sabah kebaikan, nyan hana pakai nit tengku langsung merumpuk pahala. Ni kan? Ulang tiga tu. Orang cik kita nyo pegat sabah kebaikan. Di kita nyo tak ikut. Nyan hana pakai nit merumpuk pahala orang cik kita nyo. Yang kedua, orang cik kita nyo hana pegat kebaikan. Maksudnya hanya pegat sabah kebaikan lagi hana bak masa Nabi. Ke maksudnya orangnya pegat masjid kan, ke mana? Nyo kan sabah kebaikan. Ya. Miknya. Lagi lampu. Lampu kan sebuah kebaikan untuk menerangi orang belajar. Lonjok contoh juga mangat. Tengku, urung cik lon yang pakai lampu. Urung cik lon yang ayah lon pakai lampu. Maka lon cok lampu, lon puduk, lon ikut kebaikan ayah lon yang hana pakai net nak merumpuk pahala, merumpuk. Mana leh?
Tapi dia sabuh kejadian ulun cik kita ni hana pegat sabuh terobosan ya, dia mengenal bahasa ni. Terobosan kebaikan. Katanya mehet pegat sabuh amal jariah yang god untuk nit kepada ulun cik. Pu pakai nit. Maka Imam Syafi'i menjawab harus pakai niat. Mana kuat? Mana kan? Kan info kan? Ya, jadi yang tabuh hana pakai nit terus pahala, yang tabuh tu harus pakai nit. Ya, contoh apa? Contoh. Lagi almarhum Abuya Muhibbuddin ayah lun tuan. Pegat tabuh kitab judul di Syarah Al-Hikam. Kemudian lun baca, lun hana ulun nit, lun baca lagi biasa, lun terbubut betul-betul. Nyan hana lu pakai nit ku merumpak pahala. Karena almarhum Abuya pegat terobosan kebaikan. Ma dengku ayah lun kan ulama, dengku mutapu hana. Betul benda contoh. Mutabuh terobosan hana. Bahkan pi semayang mungkin hana, dengku kiban cara dengku. Yang kiban cara apa? Kena kirim pahala, kirim pahala. Menyomanan pakai nit. Bagaimana ila hadratin Nabi Mustafa khususan ila ayah dia rahim gitu kan, khususan ila ruhir rahim. Ya, sya'ulillah lahumul fatihah harus kemudian ya kemudian lah yang sama lagi sahabat Nabi ja'ba Rasulullah, ya Rasulullah ummi qad matat, ma'lun kahanali ya Rasulullah. Jadi sedekah pun yang harus lunjuk untuk maklun ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, suqyal ma', berikan air. Menyebut tadi apa? Pegat kanduri. Hanya yang hana dibaca oleh Wahabi itu. Menurut Wahabi kandurinya bid'ah hana mazhab Nabi. Syirik, kurafat. Padahal Nabi yang sahabat, ijak sahabat, ummi qad matat, maklun kamati ya Rasulullah. Jadi sedekah apa yang lunjuk ya Rasulullah? Nabi jawab suqyal ma', nejoi ba urang-urang nit untuk ma'. Kak, menanggut. Jadi yang kedua apa benda? Yang kirim baik na cok pahala dia. Tapi hati-hati kan. Hati-hati kan. Karena Rasulullah pernah bersabda bahawa nasabuh amalan, nasabuh bud yang baikna bagainya butnya menyona hati-hati dengku. Apabila terpuput amalannya yang sama lagi bak kaya ipajuh le apu becut-becut. Ya, bak kayanya adalah ibarat pahala ipajuh becut-becut. Jadi pu amalannya dengku ghibah. Baikna. Baik pegahaba gegop. Menyo pegahaba gegop betul Rasulullah ya ya'kulun nar kama al-hatabu ya'kulun nar, sama seperti kayu yang dimakan oleh api sikit-sikit. Berarti pahala dia icok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini icok benar tu. Mangkiban cara menyo berarti menyo benar baik sakit hati kau. Lagi biasa man lu dihina aku. Sabar insya-Allah. Mahdina cik aku 2 kali, sabar. Lego kadina, sabar cik aku. Pun gua dihina nyampot buang cok ni, nak pun dalam. Cok buang bau leh. Benar itu kan? Jadi amalan yang akan nepajuh pahala katanya, yang lun teringat tu, menyo anak telah lun tuan. Yang jaga bagot. Menyo amalannya ada puput, yang pahala kado. Sombong. Sombong. Yang lun baca dalam kitab Bidayatun Nihayah. Karya Imam Al-Ghazali ya. Sombong, riya, ghibah, pula kan, sakit hati kau, tak sakit hati kau, yang gaduh pahala, ada dia. Kemudian pula hana ikhlas, lagi contoh sembahyang hana ikhlas, hanya hana pahala, ipajuh, pahala yang gaduh. Kemudian hana tamita ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan ibadah kadang urun salah makna. Ailun pokok di semayang, home terserah jumlah. Oh baik benar nengku. Danyo semayang harus mengharap ridha Allah. Ini hati-hati. Sombong, ria, dengki tu bawah tu. Dengki. Hanjik kalau urun senang.
Urung belum betul dia payah cik belum betul. Urung belum pesawat pergi tanya payah cik belum pesawat. Nya dengki nyo gaduh pahala hati-hati. Yang dalam kitab Bidayatul Nihayah. Kemudian pula sombong, riya, dengki, ghibah, hana ikhlas dalam ibadah, hana minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir terpuget ngon katanya sakit hati. Ni sakit hati ngon katanya berada katanya nyan gaduh pahala. Ni punya jawapan berarti. Jadi tengok baiknya ya pakai ya Allah kerana dah kita bubut ni dah jaga bergagak tu. Ya, jadi menyamah tak pegah bagap langsung aku ukur laju jak. Pegah apa? Musyawarah, diskusi dan seterusnya. Nyan kah habis ana ya. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka nyokehnya pelajaran kita yo daluh nama formnya pun dalam pertemuan kerana ka merompok Ramadan. Libur mana? Cuba tunggu. Minggu ke? Oh, ka betul. Oh, 37 ya. Get insyaAllah lun acara tit ayat 8 yang penutupan ber kajian lun Tuhan karena untuk lun bahlum pimpin sama dia ile lun jak kena dia mana jelah insyaAllah. Jadi tengok menumpuk terakhir bak tanggal 28 atau 37 malam Selasa. Jamaah dirahmatillah Allah nyalun laki wa Allah tanya mandum-mandumnya mudah-mudahan pu yang kita dengar benar insyaAllah kita amaikan laki wa Allah rahmat dalam kemah Rasulullah syafaat baginda Rasulullah SAW bagi yaumul mahsyar. Mudah-mudahan bermanfaat kajiannya bagi Tuhan sendiri, bagi jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu